Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah pelajaran dari Yakub. Ayat bacaan firman Tuhan dari Kejadian 35 ayat 1 sampai 15. Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Kejadian 35 ayat yang 1. Saudara, mengapa Tuhan memerintahkan Yakub untuk kembali ke Betel dan tinggal di situ? Bukankah selama bertahun-tahun Yakub sudah pernah tinggal di Betel dan hidup bersama-sama dengan Laban, pamannya? Pasti ada gejolak dalam diri Yakub, sebab bila kembali ke Betel berarti ia akan bertemu kembali dengan Esau. Saudaraku, Esau pasti bertemu dengan kakaknya yang pernah mengancam hendak membunuhnya. Kita tahu bagaimana perasaan Yakub, bagaimana hati Yakub ketika ia harus kembali ke Betel. Namun ketika Yakub meresponi panggilan Tuhan dan taat melakukan apa yang diberitakan Tuhan kepadanya, maka kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Saudara, itu dalam Kejadian 35 ayat 5b. Melalui Betel ini Tuhan hendak memberikan suatu pelajaran berharga kepada Yakub bahwa setiap pelanggaran selalu mendatangkan akibat, yaitu bisa akibat penderitaan atau masalah dalam kehidupannya. Akibat kecurangannya, Yakub harus lari ke Mesopotamia karena jiwanya terancam, saudara. Dan ia pun menuai apa yang telah diperbuat. Yakub juga ditipu oleh Laban. Benar apa yang tertulis di dalam Alkitab, saudara. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galatia 6 ayat 7b sampai 8. Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam kejujuran, bukan dalam kecurangan. Terlebih tahun ini gereja kita memiliki tema integritas, yaitu kejujuran. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat itu harus selaras. Saudara, pasti Tuhan akan menolong dan membela umatnya yang hidup jujur, yang hidup berintegritas, yang berani jujur, yang berani melakukan apa yang dikatakan dan apa yang dipikirkannya. Pemazmur berkata, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 50 ayat 23b. Kalaupun hidup Yakub menjadi berhasil dan diberkati, itu semua karena Tuhan yang mengerjakan perkara-perkara besar di dalam hidupnya, bukan karena hebat dan kuatnya Yakub. Dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 22, Yakub bermimpi ada tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah para malaikat naik turun tangga itu. Naik tangga gambaran bagaimana para malaikat membawa masalah-masalah kita kepada Tuhan. Sedangkan turun tangga artinya para malaikat turun membawa berkat-berkat dari sorga. Saudara, adapun makna rohaninya adalah sesungguhnya jarak antara kita dengan sorga itu sangat dekat. Tuhan itu hanya sejauh doa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun dibutuhkan kejujuran, hidup benar, berintegritas, dan kesetiaan untuk meraih berkat-berkat dari Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini, apa yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu? Mungkin banyak sekali ketidakjujuran yang kita perbuat. Mungkin ada yang kita lakukan kesalahan seperti yang dilakukan Yakub. Mari datang kembali kepada Tuhan memohon pengampunan.
Mari datang kepada Tuhan mengakui semua kesalahan. Dan kita mau dibaharui Tuhan. Dan kita mau diberkati Tuhan. Dan kita mau diubahkan Tuhan. Kita mau disertai Tuhan, saudara. Di tahun integritas ini, mari oleh pertolongan Roh Kudus setiap kita harus bisa berjuang untuk benar-benar hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya penyertaan Tuhan itu sungguh nyata dalam kehidupan kita, saudara. Sehingga sekalipun kita dalam lembah kekelaman, kita tidak akan pernah takut bahaya. Sebab kita tahu Allah menyertai kita, Allah bersama kita, saudara. Sehingga kita bisa melewati lembah-lembah itu dan kita mendapat kemenangan yang dari Tuhan. Mari mulai pagi hari ini kita mengerti kehendak Tuhan atas hidup kita. Tuhan menerima kita ketika kita mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Maka Dia juga mengampuni dan mengampuni setiap kesalahan kita, saudara. Mari pagi hari ini kita harus hidup jujur dan benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau itu kita lakukan, saudara, kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan sanggup mengubahkan hal-hal yang buruk menjadi baik, asal kita mau tunduk kepada Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman pagi hari ini. Kami mau belajar dari Yakub, Tuhan, atas apa yang diperbuat Yakub. Tapi kami juga melihat ketika Yakub kembali kepada jalannya Tuhan, maka Tuhan memulihkan Yakub. Dan kami mau juga Tuhan pagi hari ini Engkau memulihkan kehidupan kami dari setiap jalan-jalan kami yang salah. Biar mulai pagi hari ini Tuhan kami mau hidup benar, kami mau hidup jujur, berintegritas di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di setiap waktu, setiap langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, saudaraku. Tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.